Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga sehat selalu. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses perkuliahan online ya, seperti biasanya ya. Adik-adik semua, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang eksponen dan bentuk akar ya. Jadi saya harap untuk video ini silahkan diperhatikan dengan baik ya. Oke. Eksponen. Jadi yang pertama eksponen. Eksponen itu mungkin tidak asing buat adik-adik semua karena memang materi eksponen ini sudah dipelajari di kelas 10 ya, kelas 1 SMA ya. Eksponen masih ingat ya tentunya, kalau eksponen itu merupakan pangkat ya. Nah, jadi eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang ya. Nah, eksponen biasa juga disebut sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Contohnya misalkan 3 pangkat 3 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan bilangan yang diulang-ulang ya, bilangan yang sama yang diulang-ulang ya. Seperti itu, karena di sini pangkat 3 makanya bilangan itu dikalikan sebanyak 3 kali ya. Oke. Nah, bentuk umum eksponen itu adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali sampai dengan N ya. Jadi dikalikan sebanyak jumlah N ya. Jadi kalau jumlahnya di sini N-nya 4, maka A itu dikalikan sebanyak 4. Nah, bukan 4 kali A ya, atau misalkan di sini seperti tadi 3 pangkat 3 itu 3 dikalikan sebanyak 3, bukan 3 kali 3 ya itu. Nah, di mana A itu adalah disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan N itu adalah banyaknya pangkat ya. Oke, jadi ingat A itu adalah basisnya seperti ini ya, 3 itu adalah basisnya dan 3 pangkatnya itu adalah pangkat ya, banyaknya pangkat. Oke, nah sekarang sifat-sifat eksponen ya, sifat-sifat eksponen. Jadi ada beberapa sifat eksponen. Yang pertama ya, A pangkat M dikali ya, ini saya perbesar dulu ya. Di sini A pangkat M ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kali, untuk simbol kali itu ada titik, boleh menggunakan titik, boleh juga menggunakan tanda silang seperti ini ya. Oke, nah saya menggunakan tanda silang saja biar lebih kelihatan ya. Oke, nah A pangkat M dikali A pangkat N itu ya, A dikali A berpangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, ingat bilangan pokok itu adalah A-nya yang di sini. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya yang dijumlah ya. Jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah ya. Ini ada keterangannya. Nah, ini kalau bilangannya mesti sama ya. Kalau berbeda, beda lagi ya. Tidak boleh seperti ini. Oke, nah contohnya misalkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu sama dengan 5, 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya ditambah ya. Jadi 5, 2 ditambah 3 itu menjadi 5 pangkat 5 ya. Berarti 5 itu angka 5 dikalikan sebanyak 5 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya. Oke. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu adalah bagi ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah,
ingat bilangan pokoknya harus sama ya. Nah, jadi kalau dibagi ya itu pangkatnya dikurang ya. Jika dibagi pangkatnya dikurang ya. Contohnya 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 berarti 5 berpangkat 5 dikurang 3 ya. Pangkatnya di sini dikurang ya. Oke, jadi 5 kurang 3 2 ya. Jadi 5 pangkat 2 itu ya. Nah, 5 pangkat 2 itu berarti 5 dikali sebanyak 2 kali. Nah, jadi 5 kali 5 adalah hasilnya 25 ya. Oke, kita lanjut di sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga ini ya A pangkat M ya dibatasi dengan tanda kurung pangkat N lagi. Nah, kalau seperti ini maka dikalikan pangkatnya, yaitu A dikali M dikali M. A berpangkat M dikali N. Nah, ingat di sini ada penjelasannya, jika di dalam kurung maka pangkatnya harus dikali ya. Oke, contohnya misalnya 5 pangkat 2 kemudian dibatasi dengan tanda kurung berpangkat 3. Berarti 5 dikali 2 dikali 3 ya. Nah, jadi 5 pangkat 6. Nah, 5-nya ini kita kalikan sebanyak 6 kali ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, A dikali B ya. A dikali B berpangkat M ya. Nah, bagaimana kalau dia perkalian kemudian dipangkatkan? Nah, kalau perkalian ya, jika dua angka berada dalam satu kurung yang sama ya, maka semua angka tersebut mendapat pangkat yang sama ya. Berarti kalau A di sini berpangkat M, maka dia juga harus berpangkat M ya. B juga harus berpangkat M ya. Contohnya misalkan 2 dikali 3 berpangkat 2 ya. 2 dikali 3 berpangkat 2 berarti 2 pangkat 2, kemudian 3 berpangkat 2 ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2 ya. Nah, kemudian 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 2, 3 dikali 3, maka 2 kali 2 4, 3 dikali 3 9, hasilnya 4 35 ya. 4 dikali 9 hasilnya 36 ya. Oke. Selanjutnya ya, untuk sifat yang kelima ya. Nah, ini bagaimana kalau dia bagi dalam tanda kurung yang sama kemudian dipangkatkan, maka sama dengan sistem perkalian tadi ya. Oke, jadi kalau A per B berpangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M ya. Nah, jadi untuk yang satu ini itu syaratnya ya, B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi untuk yang satu ini syaratnya B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ya, itu nanti saya jelaskan di bagian bawah ya. Oke. Atau ada di video saya sebelumnya itu ada penjelasan mengenai kenapa 1 bagi 0, kemudian berapa hasilnya kalau 0 dibagi 0, kemudian berapa hasilnya kalau 0 dibagi 1 ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya misalkan 10 dibagi dengan 5 berpangkat ini bukan 5, 3 ya. 10 dibagi dengan 3 berpangkat 2 berarti ya, berarti untuk 10 ya, pangkat 2-nya itu juga dipangkat angka 10-nya itu dipangkatkan 2, kemudian angka 3-nya juga ikut dipangkatkan 2 ya. Nah, berarti di sini 3 ya, 3 kemudian dikali dengan 3 ya. Jadi 10 dikali 10 hasilnya 100, kemudian 3 dikali 3 itu hasilnya 9 ya. Oke.
Ya, jadi ini boleh dicari hasilnya berapa ya. Untuk 100 dibagi 9 itu hasilnya berapa. Nah, kemudian kita menuju ke sifat yang keenam, itu A pangkat M. Ya, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ingat, kalau basisnya sama, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk A pangkat M dikali A pangkat negatif N. Jadi kalau A pangkat N-nya berada di bawah, kemudian kita ingin menyelesaikannya, maka untuk A pangkat N itu kita boleh naikkan ke atas, namun pangkatnya menjadi negatif di sini ya. Nah, seperti untuk sifat yang pertama tadi, bahwa jika bilangan pokoknya itu sama, maka pangkatnya itu dijumlah ya. Nah, tadi M dikali dengan A pangkat negatif N, berarti M ditambah negatif N. Itu negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Berarti ini menjadi A pangkat M dikurang N ya. Oke. Nah, untuk lebih memahami, di sini ada contohnya ya. Ya, 2 di pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 ya. Itu jika ingin diselesaikan ya. Nah, jadi 2 pangkat 3, untuk 2 pangkat 2-nya naik ke atas, berubah pangkatnya menjadi negatif ya. Nah, jadi sama dengan ya, dengan menggunakan sifat yang pertama, jadi 2 ya. Kita tulis 2, kemudian 3 ditambah dengan negatif 2 ya. Nah, jadi 3 ditambah negatif 2 itu sama saja. Kalau saya tulis menjadi 3 dikurangi 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 itu hasilnya 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ini 1 per A pangkat N itu sama dengan A berpangkat negatif N. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau A pangkat N itu di sini positif ya, berada di bawah bagian penyebut itu positif. Nah, ketika kita ingin menghilangkan satunya, maka kita ubah pangkatnya menjadi negatif ya. Atau boleh seperti ini, karena A pangkat N berada di bawah, ketika kita naikkan ke atas maka dia menjadi negatif. Kalau di sini positif maka negatif di sini. Nah, sama dengan yang ini, kalau di bagian bawahnya itu negatif, maka ketika kita ubah ke atas maka dia menjadi positif. Ya. Pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif ya, sama dengan begitupun juga jika A pangkat N-nya di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas itu menjadi positif ya. Contohnya 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3, atau 1 per 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Oke. Nah, ini akar pangkat N ya. Ini cara bacanya itu adalah akar pangkat N dari A berpangkat M ya. Saya ulang lagi untuk jangan sampai salah cara membaca untuk akar ini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Oke. Nah, itu sama dengan jika kita ingin membuka akarnya atau menghilangkan akarnya, maka M per N. Jadi A berpangkat M per N. Jadi ini adalah sifatnya ya. Jadi ini perlu ditahu. Oke. Jadi pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ketika disederhanakan maka N akan menjadi penyebut dan M menjadi pembilang ya. Oke. Oh, ini terbalik ya. Oh ya, cocok. Maka N ya. Oke, sudah benar. Maka N akan menjadi penyebut dan M menjadi pembilang. Jadi di sini ya, jadi ini M-nya pembilang, kemudian N-nya penyebut. Ya, syaratnya adalah harus lebih besar atau sama dengan 2, ya. Oke. Kenapa syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 2? Ya, jadi apa ya? Oke. Jadi kalau misalkan di sini M-nya 1 ya. Nah, kalau misalkan di sini M
kalau misalkan n-nya, n itu syaratnya harus lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 ya. Nah, karena memang untuk bilangan akar itu sebenarnya ada 2 di sini ya. Nah, sebenarnya ada angka 2 di sini. Oke. Nah, jadi misalkan nih saya kasih contoh ya. Oke, misalkan ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 ya, itu sama dengan 2 6/3 ya. Jadi 6/3 itu adalah 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Nah, jadi kenapa itu tadi n-nya harus sama dengan 2 atau setidaknya lebih dari 2, karena memang untuk bilangan akar itu ya. Oke. Nah, misalkan ini ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan saya hilangkan angka 3 di sini. Oke, saya hilangkan angka 3. Nah, itu bersisa akar 2 ya. Nah, sisa akar 2 kan. Nah, di sini akar 2 itu sebenarnya ada 2 ya. Pada umumnya itu ada angka 2 ya. Cuman kita tidak tulis. Ya, itu memang sudah ketetapan ya. Jadi kalau akar itu di sini sebenarnya ada pangkat 2 tetapi tidak ditulis ya. Oke. Nah, sehingga ketika kita mengubah bentuk akar 2 ini menjadi pangkat, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, misalkan di sini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya, tetapi tidak ditulis, maka dia menjadi 2 pangkat 1/2 ya. Nah, jadi jadi di sini ada 2 ya sebenarnya. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian n ya, n yang di sini, oke. Nah, n yang di sini itu harus lebih besar atau sama dengan 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk a pangkat 0. Nah, untuk a pangkat 0 itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Nah, kita berapa 0 pangkat 0 ya. Nah, kita jawab dulu yang ini ya. Untuk 0 pangkat 0 itu hasilnya itu tak berhingga ya. Ya, jadi untuk a pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, diskusi berapakah 0 pangkat 0? Nah, dijawab. Nah, ya, coba perhatikan jawabannya. 0 pangkat 0 itu hasilnya tak berhingga. Kenapa? Kenapa tak berhingga? Nah, misal ya, ini pemisalan dulu. 0 pangkat ya, jadi ini dimisalkan ya, 0 pangkat 2 ya, di sini ada 0 pangkat 2. Nah, 0 pangkat 2 itu kan 0 dikali 0 ya. 0 yang dikalikan sebanyak 2 kali itu sama dengan 0 kan. Nah, 0 pangkat 3 itu 0 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau kita ganti 0-nya menjadi 2. Nah, kemudian pangkatnya jadi 0, 2 pangkat 0. Nah, kita ini mau mengarahkan ke 0 pangkat 0. Nah, sekarang 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama saja ketika saya kalikan dengan 2 di pangkat 2, 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Nah, tadi kan ada sifat ketika kita Nah, ini saya gambarkannya. Oke. Kita misalkan di sini ada ya. Jadi kalau misalkan di sini kita 2 pangkat 2 ya. Oke. Ini saya perbesar dulu. Nah, jadi di sini kan kalau berdasarkan sifat yang sifat yang tadi yang saya jelaskan ya, bahwa kalau untuk bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu kita kurang ya. Jadi 2 ya. Oke, sorry. Jadi 2 ya. 2 berpangkat 2 dikurang 2. Nah, 2 berpangkat 2 dikurang 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0. Nah, itulah sebabnya kenapa saya di sini mengarahkan ke 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 itu
ketika kita selesaikan 2 pangkat 2-nya itu adalah hasilnya 4 ya. Nah, kemudian 2 pangkat 2-nya yang di bawah juga hasilnya 4 ya. Iya, jadi 4 bagi 4 itu hasilnya 1. Nah, sehingga 2 pangkat 0 itu ya hasilnya 1 ya. Nah, bagaimana kalau 0 pangkat 0? Nah, 0 pangkat 0 ini kita kerjakan dengan cara yang di atas ya. 0 pangkat 0 ya. 0 pangkat 0 itu sama dengan kalau saya 0 pangkat 2 ya. Kita menggunakan 0 pangkat 2. Oke. Nah, 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2 itu sama dengan 0 kali 0 dikali 0. 0 dikali 0 ya. 0 dikali 0 itu hasilnya tak berhingga. Nah, di sini ada penjelasan saya di YouTube ya, video YouTube saya, silahkan dicari untuk penjelasan yang ini. Kenapa dia tak berhingga? Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi sehingga sehingga ini jawabannya untuk A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang berpangkat 0 itu 1 hasilnya kecuali 0 itu ya. 0 itu sendiri. Kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya tak berhingga ya. Jadi angka selain 0 ketika kita pangkatkan itu hasilnya 1 ya. Oke. Ketika kita pangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Oke. Nah, sekarang kita ada kuisnya ya. Oke, di sini ada soal kuis. Ya, saya harap semuanya dikerja ya. Oke, jadi di sini 4 pangkat 8. Ya. Sorry, bukan 4 pangkat, 48 ya. Jadi ini adalah soal kuis ya. Silakan dikerjakan ya. Di sini A pangkat 2 dikali A pangkat 2. A pangkat 3 ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau menggunakan sifat pangkat ya yang saya jelaskan yang tadi. Oke. Nah, ini untuk mengenai eksponen. Nah, bagaimana kalau kita membahas tentang akar ya? Oke, kita lanjut di akar. Nah, untuk bentuk akar ya. Ini saya jelaskan dulu untuk notasi radikal akar ya. Notasi radikal yang seperti ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1525 oleh seorang ahli aljabar Jerman ya, yang bernama Christoph Rudolph. Itu dari tahun 1500 sampai dengan 1545 dalam bukunya yang berjudul Die Chos. Simbol ini dipilih karena kelihatan seperti huruf R dari kata radix, yang dalam bahasa Latin itu berarti akar ya. Radix itu akar. Oke. Nah, bilangan rasional, irasional, dan bentuk akar. Nah, kita Nah, jadi di sini ada bilangan rasional definisinya. Kalau bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B dengan A, B bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Nah, contohnya untuk bilangan irasional ya. Contoh untuk bilangan untuk bilangan irasional itu misalkan 3,141597. Nah, ini artinya bahwa untuk bilangan irasional itu memiliki angka yang tak berhingga banyaknya di belakang koma ya, dan tak berulang ya, itu irasional. Jadi dia tak berhingga banyaknya dan tak berulang. Oke. Nah, ini kan 141 ini kan berbeda-beda untuk nilainya ya. Beda dengan rasional. Oke. Kalau rasional itu memiliki cirinya, salah satu cirinya untuk rasional itu memiliki tanda akar di belakang, tanda angka di belakang koma itu berulang dan tak berhingga banyaknya. Jadi misalkan berulang itu yang saya maksud itu adalah misalkan 0,171717 dan seterusnya. Jadi dia nilainya 17 semua ya. Oke. Nah, itu rasional, ciri-ciri dari rasional. Jadi
dia berulang dan tak berhingga banyaknya untuk bilangannya, sedangkan kalau irasional dia tidak berulang dan tak berhingga banyaknya, ya. Oke, nah untuk bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Oke. Oke, perlu diketahui bahwa bilangan irasional umumnya terdapat pada bilangan bentuk akar, tetapi tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional, ya. Oke. Nah, bentuk akar. Nah, jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, ya. Serta N bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan B. Nah, ketika kita akarkan menjadi akar pangkat N dari B itu sama dengan A, ya. Jadi ini bentuk dari akar. Jadi pangkat ke akar hasilnya ini. Oke. Nah, jadi menyederhanakan akar. Nah, jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, maka akar pangkat N dari A pangkat N itu seperti ini, ya. Jadi akar pangkat N, ya, akar pangkat N dari A berpangkat N itu sama dengan A, ya. Oke. Nah, jadi untuk ketika pangkatnya sama, ya, maka boleh dihilangkan, ya. Jadi hasilnya A. Oke. Jadi ini sistem pencoretan biasanya, ya. Jadi N-nya kita coret dengan akar, ya. Jadi sisa A. Nah, kemudian ketika N, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B, maka dia untuk A-nya dengan B-nya itu dikalikan, ya. Namun pangkatnya tetap. Oke. Nah, kemudian untuk akar pangkat MN dikali A pangkat M itu sama dengan akar pangkat N dari A, ya. Akar pangkat M dari A pangkat M itu sama dengan akar pangkat N dari A. Jadi ini kita bawa ke bentuk pangkat, ya. Jadi kalau M-nya di sini mati sehingga menjadi A pangkat akar pangkat N dari A, ya. Oke. Nah, contoh, ya. Sini ada contohnya. Dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar, sederhanakanlah bentuk berikut, ya. Jadi akar 5, akar 54. Nah, akar 54 ini kita urai, ya. Nah, jadi 54 itu adalah 9 dikali 6. 9 dikali 6. Jadi ini triknya adalah kita mencari bilangan yang bisa diakarkan. Nah, salah satu bilangan yang bisa diakarkan itu adalah yang punya nilai akar itu adalah 9. Sehingga 9 dikali 6, nah itu akar 9 kita pisah. Akar 9 dikali akar 6. Akar 9 adalah 3. Nah, akar 6 itu tidak ada nilainya, ya. Ada, tetapi dia dalam bentuk koma, desimal, ya. Jadi boleh ditulis menjadi 3 akar 6. Kemudian akar 72. Nah, kita mencari bilangan yang bisa diakarkan. Nah, jadi 36 dikali 2, ya, hasilnya 72. Nah, akar 36 ini adalah 6. Berarti 6 akar 2. Nah, kemudian akar 2 per 25, ya. Jadi akar 2 dibagi akar 25 menjadi akar 25 itu hasilnya 5, ya. Oke. Nah, sekarang untuk akar pangkat 3, ya, ini saya perbetul. Nah, untuk akar pangkat 3 dari 128 itu 128 ini kita pisah, kita mencari pangkat yang bisa dibagi dengan yang memiliki, ya, nilai akar, ya. Jadi 64. Oke. 64 dibagi 2, ya. 64 itu ternyata 64 bukan dibagi, ya. 64 dikali 2 itu hasilnya 128. Nah, 64 ini, ya, akar dari 64 ini adalah 8, ya. Oke. Akar dari 64 ini ada 8. Nah, 8, nah ternyata di sini ada pangkat 3, ya. 8. Oke. Gimana nih, ya? Oke. Coba kita kerja di sini, ya, di bagian ini.
ini tadi PDF. Nah, akar pangkat 128 ya. Oke. Oke, tunggu dulu ya. Oke. Jadi di sini ya. Di sini pangkat 3, kemudian di sini 128 ya. Oke. Nah, kemudian ini kita pisah menjadi, nah ini bukan nomor 6 ya. Jadi ini misalkan ya. Oke. Ya. Jadi ini 64 ya, 64 kemudian dikali dengan 2 ya. Nah, itu sama dengan ya, sama dengan ya, sama dengan ya, kita buatkan lagi akarnya. Ya, ketika kita pisah maka menjadi 3 pangkat 60, akar pangkat 3 dari 64, kemudian ya, kemudian di sini ya, ini akar pangkat 3 dari 2 ya. Nah, ini rempongnya kalau kita menggunakan komputer ya. Ini sebenarnya dari tadi saya ingin mencoret-coret, tetapi karena keterbatasan ya kita kerjakan lewat Word saja ya. Oke. Nah, jadi di sini Di sini akar pangkat 3 dari 64 ya. Akar pangkat 3 dari 64 itu sama saja ketika saya menuliskan 4 pangkat 3 di sini ya. Jadi 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ya. Oke. Jadi 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu 64 ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita kalikan kembali dengan ini. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini menjadi, ini kan 3-nya hilang ya dengan akarnya. Berarti sisa 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4. Iya. Oke, jadi hasilnya menjadi 4 akar pangkat 3 dari 2 ya, seperti itu. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu kalau bentuk akar ya. Nah, operasi aljabar pada bentuk akar ya. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ya. Kalau dia sama ya bentuknya, maka untuk koefisiennya itu A ditambah B. Ya. Nah, A ditambah B itu dikali akar pangkat N dari X, di mana X-nya harus lebih besar dari 0. Ya. Sama dengan ketika dikurang ya. Oke, kemudian mengalikan dan membagi ya. Nah, bagaimana kalau dia dikalikan dan dibagi? Nah, jadi untuk bentuk akar ya. Nah, jadi kita langsung mengalikan ini ya. Nah, ini pangkatnya kalau dikali tetap. Nah, yang dikali itu adalah A dengan B dengan X dengan Y. Oke. Kemudian untuk yang dibagi ya, jadi A per B. Nah, jadi N-nya tetap, sedangkan X-nya dibagi dengan Y. Ya. Oke. Nah, kita langsung masuk di contoh. Sederhanakanlah operasi bentuk pangkat berikut. Jadi misalkan ini ada bagian A, akar 45 ditambah dengan 3 akar 20 itu dikurang dengan 5 akar 5 ya. 3 akar 5 ditambah 3 dikali
2 akar 5 ya. Jadi untuk akar 45 ini, nah ini kalau yang di sini itu langsung ya. Nah, oke. Di sini saya jelaskan dari mana kenapa bisa seperti ini ya. Oke, kita lewat ini lagi. Ya, jadi saya harap adik-adik semua ini perhatikan ya dengan baik. Nah, ini kayak papan tulis ya, saya buat ini papan tulis. Oke, kita gunakan teknologi yang ada. Ya, jadi akar 45 ya, kita cari. Jadi untuk simbol akar ya, kita masuk insert, kemudian pilih. Oke, kita masuk di insert, kemudian pilih equation ya. Nah, kemudian pilih radikal. Nah, ini ya. Nah, tadi di soalnya itu akar 45 ya. Oke, kita ambil ulang ya. Tadi di soalnya itu akar 45. Oke. Kemudian ya, akar 45 ditambah dengan 3 akar 20 ditambah 3 akar 20 ya, kemudian dikurang ya, kemudian dikurang dengan 5 akar 5 ya, 5 akar 5. Oke, nah sekarang akar 45 ya. Oke. Jadi untuk akar 45 ini ya kita kita ubah menjadi 3 dikali 20 ya. Oke, jadi untuk akar 45, nah, akar 45 ini adalah 9 dikali dengan 5 ya. 9 dikali 5 itu kan 45. Nah, kemudian untuk akar 20 di sini kita ubah menjadi 4 dikali 5 ya. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini mudah. Kalau seperti ini kan mudah. Nah, kita pisah-pisah akarnya ya. Nah, kita pisahkan untuk setiap akar. Nah, jadi atau boleh langsung ya, tapi kita pisah dulu ya. Nanti bingung jadinya. Ini di sini kali. Oke, kita copy. Nah, di sini akar 5 ya. Oke, kemudian ini juga kita pisah ya. Kemudian dikali ya. Sorry. Ya, kemudian dikali dengan akar 5 ya. Oke. Nah, karena di sini 3 maka kita karena di sini ada 3 dan 3 ini adalah mencakup semua angka-angka yang ada di dalam sini. Makanya kita menggunakan tanda kurung. Nah, kalau seperti ini kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, untuk akar 9 itu nilainya adalah 3 ya. Oke. Nah, berarti 3 dikali akar 5 3 akar 5 ya. Kemudian akar 4 itu nilainya adalah 2, berarti 2 dikali akar 5 2 akar 5 ya. Oke. Nah, sampai sini ya. Nah, jadi begini prosesnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sampai sini ya. Oke, jadi 3 akar 5 ditambah 3 dikali 2 akar 5 itu dikurang 5 akar 5. Ya, jadi 3 dikali 2 6 akar 5 ya. Oke, nah karena di sini semuanya akar 5, maka kita boleh langsung menjumlahkan dan mengurangkan koefisiennya. Jadi 3 ditambah 6 dikurang 5 akar 5. 3 ditambah 6 adalah 9 dikurangi 5 4. Jadi 4 akar 5 ya. Oke, seperti itu.
Jadi untuk bagian B ya silakan dilihat ya. Oke. Nah, cukup untuk bagian akar ya, bentuk akar untuk hari ini ya. Nah, di sini merasionalkan. Nanti kita masuk di situ ya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Jika kita memiliki waktu lagi, kita lanjutkan di merasionalkan bentuk akar. Oke. Jadi untuk bentuk akar cukup untuk hari ini, saya rasa ya. Jadi jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya di Google Classroom ya. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.